Di sini saya punya data ya, sebuah data lama, data dari Billy Graham. Mungkin tahun 70-an atau 80-an atau 90-an, saya kurang tahu, tapi ini data lama tapi fakta yang menarik. Di sini dikatakan 10.000 orang itu meninggal setiap jam. 180 orang meninggal setiap menit. 3 orang meninggal setiap detik. Itu data lama. Kalau untuk data sekarang yang mana jumlah penduduk sudah 7 miliar lebih, mungkin value-nya atau nilainya lebih tinggi lagi. Nah, itu data statistik. Dan kalau misalnya kita meninggal hari ini, sudah siapkah kita bertemu dengan Tuhan? Kalau kita meninggal hari ini, kemanakah kita? Hanya ada 2 tempat ketika kita meninggal, ke sorga atau ke neraka. Bersama dengan Tuhan atau mengalami penyiksaan kekal. Jadi setiap kita tidak layak untuk masuk ke sorga. Setiap kita ini berdosa, termasuk saya. Saya juga tidak layak untuk masuk ke sorga. Setiap kita seharusnya masuk neraka oleh karena dosa. Tetapi kita bisa ke sorga itu cuma oleh kasih karunia melalui Yesus Kristus Tuhan. Karena apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Dan di sini ada suatu kata-kata yang bagus, yang menarik dari seorang yang bernama John Newton, pengarang lagu Amazing Grace. Kalau kita pernah dengar lagu Amazing Grace, how sweet the sound. Nah, John Newton ini pernah berkata seperti ini. I don't know much, but I do know this, that I am a great sinner and I have a great Savior. Saya nggak tahu banyak, tapi yang saya tahu adalah saya seorang pendosa, tapi saya memiliki juru selamat yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Jadi semua itu berbicara bukan tentang kita. Semua kita nggak layak masuk surga. Firman Tuhan katakan semua kita ini orang berdosa, tidak ada yang baik. Kebaikan manusia itu dikatakan seperti kain kotor. Kain kotor itu terjemahan Indonesianya ya, terjemahan baru. Tapi kalau dari bahasa aslinya itu adalah kain yang untuk tempat menstruasi wanita. Jadi begitu kotor. Begitulah kebaikan manusia. Ada yang bilang, wah orang ini layak masuk surga karena dia baik. Gak ada orang yang cukup baik di hadapan Tuhan. Kalau kamu bilang seorang itu baik atau kamu merasa dirimu itu baik, itu menurut ukuran manusia atau itu menurut ukuranmu sendiri. Tapi kalau menurut standarnya Tuhan, tidak ada orang yang cukup baik di hadapan Tuhan. Semua orang itu berdosa dan seharusnya masuk neraka. Karena itulah setiap manusia perlu juru selamat. Karena itulah Tuhan Yesus harus disalibkan untuk menebus dosa kita semua. Jadi kita selamat bukan oleh perbuatan baik usaha kita, tetapi cuma melalui Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan di sini saya mau menegaskan bahwa keselamatan itu cuma melalui Yesus Kristus. Bukan melalui agama, bukan melalui perbuatan baik. Tapi hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Ketika kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Tuhan Yesus pernah kasih perumpamaan tentang anak yang hilang, di mana papahnya belum meninggal, dia sudah minta warisan, dan itu suatu yang sangat jahat sekali ya. Lalu dia meninggalkan papahnya, dia berfoya-foya, dia jatuh miskin, terus dia mau kembali ke papahnya gitu ya. Dia nggak berharap banyak, tapi ketika dia masih jauh, situ ayahnya, papahnya berlari mendapatkan dia. Menariknya ya,
Kalau orang zaman dahulu pada masa Tuhan Yesus ketika dia menceritakan perumpamaan ini, kita nggak pakai celana panjang seperti ini ya. Mereka pakai celana yang seperti ya kita tahu lah seperti di film-film gitu kan. Mereka menggambarkan kehidupan orang zaman dulu ya seperti itu. Jadi dia harus mengangkat roknya seperti itu dan dia berlari. Saya nggak tahu bahasanya ya, rok atau apa, jubah atau apa gitu ya. Nah, jadi dia harus mengangkatnya gitu ya dan dia berlari. Dan dia menemukan anaknya yang bau, yang kotor, dia cium, dia peluk, dia bersihkan, dia kasih cincin, segala macam. Artinya apa? Itu menggambarkan kasih Tuhan yang tidak bersyarat dalam hidup kita. Kalau kalian lihat salib ini ya, ini bukti bahwa kasih Tuhan yang tanpa syarat. Dia disalibkan untuk semua orang, termasuk orang yang jahat, orang yang gak layak seperti kita. Dia yang tidak mengenal dosa, menerima ganjaran dosa oleh karena kita. Itulah Yesus Kristus Tuhan. Itulah Tuhan kita yang dahsyat. Kasih Tuhan itu tanpa syarat, sama seperti perumpamaan anak yang hilang. Kasih Bapa itu tanpa syarat. Meskipun sejahat-jahatnya kita, dia tetap mengasihi kita. Amin. Gak ada orang yang terlalu jahat untuk Tuhan Yesus selamatkan. Kalau kamu saat ini ditolak banyak orang, dibenci banyak orang, merasa dirimu gak layak, orang bilang kamu gak pantas hidup, kamu gak pantas hidupmu baik-baik, bermasa depan baik. Tapi kalau Tuhan memantaskan kamu, Tuhan melayakkan kamu, siapa yang berhak bilang kamu tidak layak? Tuhan mengasihi kita bukan karena kita layak dikasihi, bukan karena kita layak dicintai, tapi karena Tuhan itu sendiri adalah kasih. Dan kasih itu ditunjukkan dengan ini, di atas kayu salib. Kasih yang sempurna itu ditunjukkan di atas kayu salib. Ketika Tuhan memberikan nyawanya agar kita bisa diselamatkan, agar kita bisa hidup kekal, agar kita bisa diampuni. Dan salib itu adalah tempat kasih Tuhan dan keadilan Tuhan bertemu. Amin. Tuhan Yesus memberkatimu.